Pemirsa, satu persatu fakta-fakta baru menyoal perilaku menyimpang tersangka kasus dugaan kekerasan seksual Iwayan Agus Suwartama terungkap ke publik. Kesaksian sejumlah orang yang telah lama mengenal Agus hingga jejak digital berupa rekaman video viral di ranah maya. Masihkah Agus berkesempatan untuk berkelit? Selengkapnya dalam Benang Merah video rekaman saat Agus bersaksi. Walaupun kita berdua di kamar, kita tidak bisa apa-apa, sama sedih mandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cocok yang lain, biar jelas. Karena cocok itu hanya manfaatin kan? Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menjerat seorang pria disabilitas bernama Agus terus menjadi polemik publik. Sebagian kalangan meragukan kemampuan seorang penyandang disabilitas untuk dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Mereka bahkan meragukan hasil kerja pihak kepolisian. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan pihaknya sudah menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB itu adalah video bukti percakapan antara Agus dengan seorang korban. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, tidak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak mau sholat pasti tak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah. Hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa ndak aku minta jangan nekat? Cobalah. Karena kakak, sumpah, nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung to the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, sama sedih mandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu. Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban, seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut, rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Berkembang ke sini, ternyata ada saksi satu yang memang pernah hampir mengalami yang sama, dan ini sudah kita berita acara pemeriksaan. Dia ternyata pada saat perkenalan merekam. Si korbannya tapi merekam, ini bukan pelaku, korban merekam, direkamlah bahwa ada kalimat manipulatif segala macam untuk ini. Dan rekamannya itu sudah serahkan kepada kita saat ini, dan saat ini kita akan untuk angkat rekaman itu melalui IT-nya teman kita di Krimsus. Dalam video ini terdengar kalimat-kalimat manipulatif Agus yang memanfaatkan kelemahan korban. Dugaan kasus kekerasan seksual dilakukan Agus pada 7 Oktober 2024 lalu dan terungkap setelah korban membuat laporan.
Akibat perbuatannya, Agus ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kasus kekerasan seksual dilakukan Agus di sebuah homestay yang terletak di Kota Mataram. Di homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan di belakang. Diduga korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Agus lebih dari 1 orang dengan lokasi di homestay yang sama. Polisi juga telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay untuk mengungkap homestay tersebut bahkan pernah melihat Agus membawa 4 perempuan lain pada waktu yang berbeda-beda. Keterangan dari pemilik homestay dan karyawan homestay menyatakan bahwa sebelum kejadian tanggal 7 Oktober 2024 yang pada saat dilaporkan, itu memang si Agus dilihat oleh karyawan maupun pemilik homestay itu pernah berdatang ke homestay dengan perempuan yang berbeda sekitar 4-5 kali. Kalau ini keterangan di dalam penyidikan ya, kita sesuai fakta penyampaian pada saat BAP ya. Mahasiswi yang melaporkan kasus ini diduga menjadi korban pertama yang dibawa Agus ke homestay. Agus diduga memanfaatkan manipulasi emosional untuk memaksa korbannya. Memanfaatkan perempuan ataupun korban itu sendiri, terus perkenalan, mengungkapkan latar belakang ataupun penghasilan yang ada di perempuan tersebut, memanipulatif dengan kalimat-kalimat, karena kalimatnya hampir sama. Kalian itu kamu tuh perlu diberi pencerahan, perlu dimandikan, masih kotor segala macam. Itu kalimat itu. Jadi seolah-olah si pelaku ini mempunyai kemampuan untuk bisa menyadarkan dari kesalahan-kesalahan si korban ini gitu. Sementara itu di kalangan rekan-rekannya, Agus ternyata dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan layaknya seorang motivator. Bicaranya Agus ini sangat-sangat luar biasa ya. Percaya dirinya itu tentu yang lebih menjadi daya tarik tersendiri. Cara membantah argumentasi kita itu dia lebih masuk akal kalau kita lihat ya. Kalau kita hadapi dia berbicara secara langsung lah dengan kita ya head-to-head itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu, jadi argumentasinya itu lebih ngena gitu. Tetapi itu kan saya nggak tahu apakah itu juga bagian dari itu juga saya nggak paham. Tetapi yang lebih jelas bahwa bicara adik kita ini sangat-sangat luar biasa. Kasus Agus menjadi perhatian nasional setelah viral di media sosial. Kasus Agus ini menarik perhatian karena melibatkan tersangka penyandang disabilitas dan banyaknya jumlah korban, termasuk korban yang masih berusia anak di bawah umur. Agus diduga menggunakan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korban menuruti keinginannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), polisi sudah bisa melakukan penyidikan perkara hanya dengan 1 alat bukti. Dalam hal ini, pengakuan korban saja sudah dapat dijadikan alat bukti untuk melanjutkan proses hukum. Saksikan Benang Merah episode selanjutnya, Awas Sekstorsi dan Jerat Manipulasi. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan?